Jangan heran saudara jika mendapati pengemis yang jumlahnya terus bertambah di ibu kota Jakarta. Ternyata pekerjaan yang dilarang ini sangatlah menjanjikan. Rata-rata dalam sehari jika rajin, sang pengemis bisa mendapat penghasilan hingga Rp150.000. Kita belas kasihan orang lain, baik dengan alat maupun tidak dengan alat, itu termasuk pengemis. Jadi misalnya saya termasuk juga angklung, itu juga pengemis kalau dia mengedarkan kotak atau apa. Ngamen ya ngamen, tapi tidak mengedarkan kotaknya dibiarkan di depan. Terus orang dengan senang hati masukkan ke situ, itu tidak termasuk ngemis karena dia tidak minta belasan. Dia ada ngasih, ya orang ngasih ya tetap ngeband, tidak ada yang ngasih juga tetap ngeband.
KUHP 504, KUHP 505 untuk gelandangan itu. Kemudian juga PP nomor 39 tahun 2012 itu sudah mengatur sebelumnya bahwa gelandangan pengemis itu juga bisa dijatuhi pidana juga. Jadi untuk besok ke depan itu dari Kementerian Sosial sudah ada program namanya Desaku Menanti. Nanti orang-orang yang tidak punya tempat tinggal itu akan ditempatkan di suatu wilayah tertentu untuk menempati suatu rumah. Nah, dia nanti akan diberdayakan, mungkin ada pertanian, ada mungkin peternakan atau usaha-usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk Perda itu kan baru disahkan pada bulan awal tahun ini ya, bulan Februari 2014. Dan sekarang 2014 ini baru tahap persiapan sosialisasi. Alasannya hidup jalanan itu enak, banyak temennya, bebas, bisa ngumpul, banyak temen, terus bisa saling berbagi juga sama teman-teman. Terus setiap hari itu bisa pegang uang sendiri, bisa bantu orang tua demi sedikit-sedikit untuk biaya sekolah adik-adikku, mau buat sama adik-adikku, mau buat makan keluarga lah. Minimal tuh 30, kalau enggak 40. Banyak sekali yang sudah menemukan, Pak. Jadi saya sendiri pernah menemui, jadi salah satu istri keduanya. Jadi gepeng itu punya istri dua. Nah, jadi istri keduanya itu masuk dalam suatu fasilitas dinas sosial, menceritakan bahwa dia jadi istri kedua, penghasilannya suaminya itu banyak banget. Minimal itu difabel ya, suaminya yang ngemis itu difabel itu minimal itu 500.000 sehari. Ya, bahkan pernah sampai 1 juta lebih dari 1 juta. Dia punya motor baru itu dari toko itu 2. Tuh, terus teman juga menemukan pada waktu kembalikan ke daerah asal itu rumahnya bagus banget, jadi megah, lantai 2 megah seperti itu. Upaya untuk mengembalikan gepeng itu sebagai manusia yang utuh, yang normatif seperti itu, dengan ada pembinaan baik pembinaan sosial, mental, kemudian juga ada konseling psikologis seperti itu, supaya mereka nanti bisa kembali ke masyarakat. Misalnya untuk penanganan kita yang sudah dilakukan, misalnya dengan penjangkauan yang dilakukan oleh Pak Anti, yaitu dengan menjangkau ke jalan, menjangkau ke kelompok-kelompok tertentu untuk diajak ke panti, mendapatkan pelayanan di panti, seperti itu sudah dilakukan sejak lama. Awalnya pertama itu ketika mereka terjaring, dia itu identifikasi awal. Identifikasi awal mungkin cuma pendataan profilnya dia. Yang kedua itu asesmen, mencari masalah mereka. Yang ketiga itu kita CC itu kepanjangan dari case confront. Case confront itu ntar kita rapatkan. Ini baiknya dari beberapa orang itu pendapatnya gimana ya baiknya, atau mau dirujuk atau dikembalikan. Kemudian di dinas sosial sudah ada sistem luar panti, jadi gelandang itu kita lakukan penjangkauan bisa melalui LKS atau organisasi sosial yang menangani gepeng. Kemudian nanti diadakan kegiatan bimbingan sosial dan nanti dilanjuti dengan pemberdayaan dengan keterampilan. Jadi kita kan salah satu upaya untuk menindaklanjuti penanganan gepeng itu kan kita kembalikan ke daerah asal. Kalau gepeng itu asalnya dari luar DIY, dan kebanyakan gepeng yang ada di DIY itu luar DIY. Yang di sini itu persentasenya dikit banget, kurang dari 30%. Nah, kalau misalnya nanti sudah masuk dalam camp, kok nanti ternyata gepeng itu mengulangi perbuatannya berapa kali, itu sebenarnya nanti bisa dilimpahkan ke pengadilan juga, karena
di camp itu kan sudah diberikan pelatihan-pelatihan atau pembekalan yang supaya nanti tidak kembali lagi menjadi gepeng. Kalau berulang kali seperti itu kan artinya dia tidak jerah. Tapi kan itu cuma buat nakut-nakutin anak jalanan. Udah dari kecil sampai besar ketangkep-tangkep terus. Kendala yang pertama itu yang paling sulit dalam asesmen. Ini kan panti camp asesmen itu gini, kita kan kalau seandainya warga binaan itu dari luar kota, kita mau tracing, mau cari data-data dari keluarga dia kan harus ke keluar kota, dan itu nggak mungkin kalau satu persatu kita keluar kota. Otomatis kita carinya yang di ruang lingkupnya Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengarahkan klien tuh yang non psikotik itu juga sulit kan. Kita tidak boleh memaksakan, kita nggak boleh memaksakan bahwa dia tidak mengubah perilakunya secara 100% itu mustahil. Itu harus berkala. Kalau yang ketiga mungkin yang penanganan psikotik. Penanganan psikotik kan itu butuhkan kesabaran yang lebih. PSBK itu apa atau sebetulnya? Yaitu panti sosial bina karya, panti yang menangani atau istilahnya merehabilitasi. Jadi PSBK itu menangani dua permasalahan, yaitu pertama permasalahan gepeng dan yang kedua adalah permasalahan psikotik. Jadi yang jelas gini ya, gepeng itu apa tuh yang rusak? Mentalnya atau itu? Ya, kita harus utamakan adalah bimbingan mental dulu. Yang jelas kita merubah pola pikir mereka. Cuma dikasih modal alat aja kok, sama bisa resep-resepnya, tapi modalnya nggak ada, oh sama aja. Kalau yang orang dinas sosial harusnya kan kalau baruin anak-anak gini kan harus kasih pengarahan. Kamu nggak boleh di jalan, tapi kan harus dikasih modal. Ini buat modal buat jualan, apa buat buka toko, apa tambal ban. Nah, cuma dikasih pengarahan, nggak boleh di jalan, cuma percuma. Kita untuk pemberdayaan memang masih peralatan. Jadi kalau mereka sudah berupaya, berusaha, kan dia sebenarnya kalau dari ngemis kan sudah punya uang sebenarnya. Dia sebenarnya udah bisa jalan sebenarnya. Orang-orang lain yang misalnya yang dari kelompok lain itu juga sudah bisa usaha dengan modal yang kita berikan, meskipun ya memang baru sedikit. Namanya stimulan itu kan tidak bisa untuk mencukupi semua, tidak semuanya memang tidak harus dari pemerintah. Kalau dari pemerintah kan kemampuan pemerintah kan terbatas, teman-teman yang lain kan masih banyak yang belum membutuhkan. Kalau hanya untuk orang itu kan nanti yang lain nggak keumangan, karena itu juga untuk melatih bahwa mereka harus punya skill, harus punya kemauan yang kuat. Nah, kalau dia udah punya usaha, kami akan berupaya Mbak untuk mengembangkan mereka. Misalnya kalau sudah jalan, kita usulkan pada Kemensos untuk bantuan pengembangan usaha yang lebih banyak. Dan juga masyarakat juga sendiri yang sangat toleran, tidak ikut membina dengan seperti teman-teman yang lain, dengan memberi uang di jalan dengan jumlah kadang-kadang juga cukup banyak, itu kan malah justru tidak mendidik gepeng itu. Bahkan juga kalau saya malah justru menjerumuskan mereka ke hal-hal yang sebenarnya menurut agama nista ya. Kalau ngemis itu kan perbuatan yang menista. Untuk penyalurannya ada 3 sebetulnya. 1 transmigrasi, 2 itu ke perusahaan, yang ketiganya itu sebagai tenaga kerja. Nah, satu-satunya yang bisa istilahnya yang bisa memberikan harapan mereka yaitu 1 sebagai tenaga kerja di luar Jawa. Ya mana saja Kak, ntar kan kalau misalnya dapat bantuan dari sana, keterampilan sama di sana kan, ntar diopernya tempat jauh-jauh, nggak bisa ketemu orang tua. Kan temanku ada yang pernah ikut kayak gitu.
ikut keterampilan, dikasih ke Kalimantan, terus ini dioperin kemana-mana. Kan pola pikir mereka itu seperti instan, maunya cepat dapat uang buat makan, dan dia tidak punya perencanaan ke depannya. Pasti pengen cari kerjaan lain kan. Lain itu lagi kepikiran cari dana buat beli alat bahan-bahannya. Kalau alat-alatnya kan semuanya udah dapat. Kemarin dapat bantuan dari pemerintah, suruh ikut praktek. Lebih enak di PSBK daripada di jalan untuk saat ini gitu. Karena ya susah cari makan, kalau di PSBK kan sudah ada makan. Dari segi kepribadian saya ingin merubah sifat, perilaku saya pribadi. Dan untuk keduanya ya yang saya harapkan dari PSBK ini terutama ilmu-ilmunya dan penyaluran kerjanya bagi orang-orang. Untuk pribadi saya mungkin karena situasi di jalan untuk saat ini itu tidak sangat memungkinkan, meskipun saya mempunyai identitas yang lengkap. Kalau untuk saat ini enakan di PSBK, seperti halnya contohnya pakaian, makanan, berikut juga tempat tidur layak bagi manusia. Lain halnya dengan di jalanan yang semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Kedepannya mungkin akan merubah sikap yang sebelumnya, dan pelajaran apa yang diajarkan oleh PSBK di sini mungkin akan menjadi modal saya untuk memacu kehidupan saya nanti. Intinya sih kalau bagi saya pemerintah itu sangat menunjang, cuman semua kembali kepada diri mereka masing-masing, itu aja. Karena tidak mungkin pemerintah itu mempengaruhi kita yang tidak benar, justru memberikan jalan dan untuk merubah sikap kita yang biasa kita lakukan di luar negeri.